Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi sewa dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Saya Putri Tamara Rodul Jana dan akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, ada Muhammad Surya Pratama, Krisna Daya, Ayu Winarti, serta Lara Fardila. Nah, di sini definisi sewa menurut PSAK nomor 30 revisi 2007, sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Klasifikasi sewa dari segi lessor dan sewa dari segi lessee. Dari segi lessor, sewa pembiayaan terdiri atas yang pertama ada sewa penjualan atau sales type lease. Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung atau direct finance lease, di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. Yang kedua, sewa pembiayaan langsung atau direct financing lease. Hal ini juga salah satu bentuk sewa pembiayaan yang dibiayai langsung oleh lessor. Setiap pembiayaan sewa terdiri atas bagian yang merupakan pembayaran pengembalian investasi lessor dalam properti sewaan ditambah unsur laba yang diperhitungkan. Pada direct finance lease, nilai wajar atau fair value harta yang disewakan pada permulaan sewa sama dengan biaya untuk memperolehnya. Lessor membiayai sepenuhnya properti sewaan. Yang ketiga, leverage lease. Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya 3 pihak, yaitu penyewa guna usaha dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha. Dari segi lessee, sewa operasi yang terdiri atas A. Sewa pembiayaan atau financial lease, yaitu sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. B. Operating lease atau true lease, yaitu barang yang disewakan tidak diamortisasi selama profit rental lease. Harapannya dari hasil penjualan barang atau dengan menyewakan kembali barang itu kepada pihak berikut. Pelaksanaan transaksi sewa mengacu pada PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa. Teknis pelaksanaan transaksi sewa mencakup 1. Sewa usaha langsung atau direct lease. Dalam transaksi sewa usaha langsung, penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa sehingga atas permintaan perusahaan sewa untuk membeli barang modal dimaksud. 2. Jual dan sewa balik atau sell and lease back. Dalam transaksi jual dan sewa balik, pihak lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang telah dimilikinya kepada lessor dan barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa antara lessee sebagai pemilik semula dengan lessor. Kita masuk pelaksanaan transaksi sewa. Transaksi sewa dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan sewa atau lessor dengan hanya satu penyewa atau lessee. Sewa demikian disebut sewa sindikasi. Hal tersebut dilakukan karena nilai transaksi terlalu besar atau adanya faktor lain. Untuk memudahkan komunikasi, diperlukan penunjukan koordinator dan pelaksanaannya dapat melalui sewa langsung maupun jual dan sewa balik. Saya Krisna Daya, NPM 1983-30146. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami yaitu tentang keuntungan dan kerugian sewa. Ketentuan yang telah disepakati oleh pihak lessor dan lessee dapat bervariasi. Ketentuan yang terdapat dalam kontrak meliputi jangka waktu kontrak, pembayaran sewa, beban pajak, beban asuransi, dan pemeliharaan. Pembatasan akuntansi lessee dalam hal pembayaran dividen alternatif pada saat masa kontrak berakhir. Sebagai contoh, adanya pembaruan kontrak atau pilihan membeli dan sebagainya. Didasarkan pada hal itulah dapat pula menimbulkan keuntungan atau kerugian leasing ditunjuk dari segi lessee atau lessor. Adapun keuntungan bagi lessee adalah sebagai berikut, yaitu 1. Lessee dapat menghindarkan diri dari kebutuhan
dana besar dengan bunga yang tinggi. Kedua, risiko keusangan dapat dihindari atau dikurangi karena lesi dapat menukarkan kepada lessor setelah pemakaian. Yang ketiga, perjanjian kontrak leasing lebih luas. Yang keempat, biaya perusahaan lebih rendah atau murah. Kelima, utang di laporan keuangan tidak berubah sehingga rasio leverage tidak berpengaruh. Selanjutnya, kerugian bagi lesi adalah sebagai berikut. Yang satu, pihak lesi harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan Treasury untuk melindungi barang dalam bentuk pembatasan pengoperasian asuransi dan sebagainya. Yang kedua, kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan pada saat akhir sewa. Yang ketiga, barang yang diterima tidak dapat dijadikan jaminan kredit karena tidak dicatat sebagai aset. Yang keempat, hak penggunaan atas barang sewa merupakan aset tak berwujud yang tidak disajikan sebagai aset tetap. Yang kelima, dalam hal penggunaan khususnya sewa pembiayaan akan menjadi kurang tepat apabila lesi hanya membutuhkan aset jangka pendek. Hal ini dapat menjadi biaya besar apabila terjadi pembatasan sebelum perjanjian selesai. Selanjutnya, keuntungan bagi lessor adalah sebagai berikut. Secara hukum, lessor berhak menjual barang yang disewa. Yang kedua, secara akuntansi, lessor masih mempunyai hak untuk menyusutkan aset tetap yang disewa karena hak kepemilikannya masih berada pada lessor. Selanjutnya, kerugian bagi lessor adalah sebagai berikut. Mempunyai risiko yang besar apabila barang yang disewa mendapat tuntutan dari pihak ketiga. Yang kedua, tidak dapat melakukan tuntutan atau komplain lessor kepada pabrik atau langsung kepada pemasok, atau seharusnya lesi sebagai pengguna barang. Terima kasih. Praktik akuntansi sewa. Sebelum melanjutkan praktik akuntansi sewa, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk menetapkan apakah sewa ini termasuk ke dalam sewa pembiayaan atau sewa operasi. Berikut adalah kriteria yang dikeluarkan atau diatur dalam FASB nomor 13. Kriteria yang harus dipenuhi agar dianggap sebagai sewa pembiayaan yaitu: pertama, lessor akan memudahkan hak kepemilikan aset pada lesi yaitu pada akhir periode sewa guna usaha berakhir. Yang kedua yaitu dalam kontrak sewa guna usaha mempunyai alternatif membeli atau tidak membeli. Yang ketiga yaitu jangka waktu sewa guna usaha 75% atau lebih dan pada taksiran umur ekonomi dari aset sewa guna usaha dan permulaan masa sewa tidak dimulai pada sisa 25% dari umur ekonomis aset sewa guna usaha. Yang terakhir yaitu nilai sekarang atau present value dari pembayaran sewa pada permulaan sewa guna usaha harus minimal sama atau lebih besar dari 90% atau lebih dari nilai pasar wajar bagi lessor setelah dikurangkan kredit investasi yang ditahan oleh lessor. Bagi lesi, salah satu dari persyaratan di atas harus dipenuhi untuk dapat dianggap sebagai sewa pembiayaan. Apabila salah satu kriteria di atas tidak terpenuhi, maka dianggap sebagai sewa operasi. Selanjutnya, kriteria bagi lessor apabila salah satu dari keempat kriteria tersebut terpenuhi dan juga memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemungkinan pembayaran sewa minimum tertagih dapat diramalkan secara wajar atau reasonable. Yang kedua, tidak adanya kepastian yang memadai mengenai jumlah biaya yang tidak dapat diminta kembali yang dikeluarkan oleh lessor untuk aset yang disewakan. Apabila kriteria di atas terpenuhi, maka sewa harus digolongkan sebagai salah stable lease, direct financial lease, atau leverage lease. Demikian sebaliknya, apabila tidak terpenuhi akan dikelompokkan ke dalam sewa operasi. Perhitungan pembayaran sewa. Pada saat perjanjian sewa diadakan, yaitu
antara pihak-pihak lesi dan lesor, maka saat itu juga ditentukan cara pembayarannya, yaitu yang pertama, payment in advance, yaitu pembayaran sewa dilakukan di depan. Yang kedua yaitu payment in arrears, yaitu pembayaran sewa dilakukan di belakang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai penyerahan jasa dalam kategori sewa. Sebagai objek PPN, sebagaimana diatur dalam pasal 4, ayat 1 huruf C, bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan dimaksud sebagai objek pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, pasal 4A ayat 3 huruf D bahwa kelompok jasa keuangan dikategorikan sebagai jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Salah satu jasa keuangan yang dimaksud yaitu jasa pembiayaan sewa dengan hak opsi. Selanjutnya, sebagai contoh ayat jurnal yang diperlukan perlu memperhatikan apakah sewa guna usaha tersebut tidak memiliki atau memiliki hak opsi. Berikut ini ayat jurnal yang dibuat bila sewa guna usaha tidak memiliki hak opsi sehingga dikategorikan sebagai sewa menyewa biasa pada umumnya. Sebagai contoh, PT Jaya yang telah dikukuhkan sebagai PKP menyewakan alat berat seharga 70 juta per bulan dengan pola SGU tanpa hak opsi kepada PT Sentosa yang juga telah dikukuhkan sebagai PKP. Perhitungan sewa tersebut dilakukan sebagai berikut. Harga sewa per bulan yaitu 70 juta, PPN 10% dikali 70 juta yaitu 7 juta. PPh pasal 23 atas sewa 2% dikali 70 juta hasilnya 1.400.000. Total pembayaran yaitu 75.600.000. Ayat jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut yaitu A. Pihak lesor, kas dan bank 76.600.000. PPh pasal 23 dibayar di muka, di debit 1.400.000, PPN keluaran dikredit 7 juta, penghasilan sewa dikredit 70 juta. Yang B, pihak lis, beban sewa di debit 70 juta, PPN masukan di debit 7 juta, PPh pasal 23 terutang dikredit 1.400.000, kas dan bank dikredit 75 juta. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu apabila dalam penyampaian presentasi tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung dan juga kekurangan materinya. Saya dan kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.